ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وأسرارنا من خطايا برحمتك يا أرحم الراحمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر ربي وعليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-rizqi wal wafa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Sadaqallahul Azim. Doa. Bu sehat? Bisik kumaha bisik? Pesat kumaha pesat? Bu, nutuduh ayah, nulampar ayah, anu teu boga duit ayah, anu utang naon ayah, uji dieu urang mah susana supados utangna dilunaskeun ku Allah. Anu kami da paling tarik paling gede. Ayah ibu-ibu mah rame wae nyebunya terus Bu. Anu sok ngaramikeun majelis taklim saha? Saha? Anu sok recok ku bajuna saha? Anu sok kunjang anjuk ka warung saha? Anu sok popol-popol ka saha? Berarti dinaraka lobana. Alhamdulillah. Maji damai. Alhamdulillah. Ibu, semoga ibu yang berkumpul di sini nanti dapat berkumpul di dalam jannah. Amin. Kecukupu amin. Toba. Ibu orang solehah bukan? Insya Ibu, Iro, Nani, Ita, Wis, kamu Ibu orang solehah bukan? Insya Allah. Ibu tahu nggak? Oke, lah, cara tahu benar-benar Bu,
Kalau kita itu kewajibannya ngapain Bu? Beramal amal soleh ibu bakal diterima nggak kira-kira? Ngarep? Gue? Kang Mega lagi sakit kalau dulu nggak apa-apa berdiri Bu. Ini soalnya noketnya kandol dulu. Menikasi di kasetnya. Oh, ibu mau sini. Bo, amal soleh tak. Bu, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Si sah jalmi-jalmi yang melakukan kebajikan maka tempatnya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus Bu. Kenapa ditempatkan di dalam surga Firdaus? Karena amal soleh Bu. Kalau amal soleh itu ada yang diterima, ada yang enggak. Ada yang diterima, ada yang enggak. Jadi amal soleh gimana Kang Mega yang diterima sama Allah? Yang gimana Bu? Yang ikhlas. Yang ikhlas. Nondoi cika. Amal soleh yang gimana yang diterima Allah? Itu balik ke bahasa Indonesia, Sunda, Inggris? Sunda wenya, Yundanya. Bu, amal soleh yang hasanah. Korek dicatat. Bu, soleh itu apa sih Bu? Soleh itu apa? Taat. Apalagi? Ya udah sibuk ke HP, guys, paruman HP nah. Amal soleh berarti amal yang baik. Soleh itu adalah baik. Kebajikan baik. Soleh adalah baik, berarti amal soleh adalah amal yang baik. Namun tidak semua amal yang baik Allah terima. Tidak semua amal yang baik Allah akan terima. Jadi harus yang bagaimana yang Allah terima? Adalah amal soleh yang hasanah. Naon hasanah teh Kang Mega? Hasanah teh lain baik. Hasanah itu adalah diridhoi oleh Allah. Amal soleh namun Allah meridhoi. Kalau Allah sudah meridhoi, jadi amal soleh yang benar tidak? Jadi amal soleh yang betul-betul Allah terima, itu yang jadi masalah. Lalu bagaimana amal yang akan diterima oleh Allah? Nah, ieu PR-na. Ieu nu mere judul pasti nyerempetna kana fikih wae. Sebetulnya saya itu paling anti merambah ke masalah ranah fikih. Karena kenapa? Fikih itu adalah ketika akal manusia bertemu dengan hukum. Jadilah fikih. Akal manusia bertemu dengan hadis jadinya syarah. Akal manusia bertemu dengan Al-Quran jadilah tafsir. Jadi kalau ada perbedaan ilmu fikih itu wajar adanya. Karena kenapa? Akal manusia lah yang bertemu dengan hukum. Namun hukum ini tidak terlepas dari dua hal. Taraktu fikum amrayni law tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Jadi hukum-hukum ini tidak akan pernah lepas dari warisannya Nabi. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua was sunnata rasul.
sesuai dengan sunnahnya Nabi. Namun ada ruang ikhtilaf. Ruang ikhtilaf yang disebut khilafiyah. Khilafiyah itu wajar adanya karena kenapa? Hukum ini berdiri atas dasar pemikiran manusia, meskipun merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena yang namanya tafsir, yang namanya syarah, itu adalah hasil buah dari pemikiran akal manusia. Contoh ini sebelum ke ilmu, contoh agar dipahami dulu. Jadi pulang dari sini itu ngadumel, tidak banyak pertanyaan, agar dipahami dulu. Contoh, apa itu ruang ikhtilaf? Khilafiyah. Allahu Akbar. Ada yang di sini Bu, di bahu? Ada yang sejajar dengan bahu? Ada dalilnya? Ada. Allahu Akbar di telinga ada? Ada dalilnya? Ada. Paham sampai sini Bu? Ibu mau pakai yang mana? Silahkan selama ada dalilnya. Allahu Akbar. Ada dalilnya Bu? Tidak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada dalilnya? Ada. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada dalilnya? Ada. Boleh dipakai dua-duanya? Boleh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada dalilnya? Ada. Boleh dipakai? Boleh. Sujud. Allahu Akbar. Lutut dulu. Ada dalilnya? Boleh dipakai? Allahu Akbar. Tangan dulu. Ada dalilnya? Boleh dipakai? Allahu Akbar. Puluh lah. Jeduk. Ayo dalilnya. Cuman dipakai. Kang Mega, dah saya mah hayang lengkap sholat teh. Anu ieu Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Boleh dipakai? Oh, Imam Malik, Allahu Akbar. Boleh dipakai? Hayang lengkap. Allahu Akbar. Menang tak? Mana es campur. Ya, jadi ada ruang dan karek seumur tausiah ya Ustaz bisuguhan nyusuan budak ari teu ditingali lebar indungna geulis lamun ditingali doraka ditingali sekali deui. Nani iroh edah dengekeun kupingkeun. Boleh tidak Bu? Boleh. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, digerakkan jari. Ada dalilnya? Boleh dipakai? Benar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, assalamualaikum. Tidak digerakkan jarinya. Boleh? Boleh dipakai? Itu namanya ruang ikhtilaf. Berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang tidak diangkat tangannya, boleh dipakai? Ada yang diangkat tangannya, boleh dipakai? Jadi itu yang namanya ruang ikhtilaf karena berdasarkan pemikiran dari manusia. Ya Bu ya? Nah, sekarang temanya ini pasti menyangkutnya ke kaidah fikih atau ushul fikih. Jadi kalau berbeda-beda sedikit jangan jadi tapi kalau ada yang ngeganjel silakan biar tidak malu bertanya sesat aja. Alhamdulillah. Bu, ada amal soleh yang Allah terima
dan ada amal saleh yang Allah tidak terima. Sebelum kita masuk ke amal saleh, mari kita harus tahu dulu apa definisi dari saleh. Ya, definisi dari saleh. Ada yang tahu definisi dari saleh apa? Tahun cici, yang lain jumahan duar. Bu, apa definisi dari saleh? Baik atau kebaikan. Bagaimana cara kita mencapai derajat saleh? Kira-kira gimana? Harus baik. Bener, ibu halus ngacona. Halus gitu. Bu, nggak apa-apa mending jawab daripada diem. Kira-kira bagaimana kita untuk mencapai derajat saleh? Menjalankan perintahnya, betul. Taman takwa aja. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan derajat saleh? Ada yang tahu? Mumpung dompet Karmega kerkandol, Karmega diberi hadiah. Bagaimana cara kita mencapai derajat saleh? Ada yang tahu? Harus ikhlas. Istiqomah. Si Terry. Harus istiqomah. Ibadah halal. Bu halal. Bu catat. Serius dah ini. Kata Allah, kalau kalian ingin mencapai derajat saleh, yang pertama di Quran surat kedua ayat 168. Catat. Quran surat kedua ayatnya ayat ke 168. Quran surat kedua apa Bu? Al-Baqarah. Artinya apa? Sapi betina. Lain sapi jantan ya kalian. Sapi betina. Di Al-Baqarah ayat 168 Allah Ta'ala, perhatikan kalimatnya. Resapi, hayati, dan buka akalmu untuk yatafakkaru, jadi orang-orang yang berfikir dan naikkan kepada ulul albab. Perhatikan kalimatnya, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Terus kalimat sesudahnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahu akbar. Sadaqallah. Langkah pertama untuk kita mencapai derajat saleh adalah kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sebelum saya jelaskan, manusia di dalam Al-Quran penyebutannya ada 5. Yang pertama basyar, disebutkan 65 kali di dalam Al-Quran. Manusia itu disebutkan sebagai basyar. Basyar itu berdasarkan hawa nafsu. Penting tidak hawa nafsu? Penting, asal hawa nafsunya diridhoi oleh Allah. Ibu punya hawa nafsu? Harus punya. Ibu mempunyai anak ada hawa nafsu? Ya, terhadap suami, betul. Namun diridhoi oleh Allah. Ibu lapar, ibu makan, ada hawa nafsu? Ibu haus, ada hawa nafsu? Minum? Ada. Jadi manusia itu di Al-Quran penyebutan yang pertama adalah basyar, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, manusia di dalam Al-Quran disebutkan sebagai ins. Ins disebutkan 18 kali di dalam Al-Quran. Manusia itu berdasarkan kelembutannya. Ibu lemah lembut tuh. Ibu lemah lembut tak?
Ente santu. Ibu kudu rumah lembutnya. Ade, nantilah. Itu bukan bagiannya nanti. Bahasanya nanti. Yang ketiga, manusia di dalam Al-Quran penyebutannya disebut sebagai insan. Disebutkan 35 kali di dalam Al-Quranul Karim. Manusia merujuk kepada aktivitasnya. Ibu jalan ke majelis ta'lim, ibu ngaji, ibu makan, ibu minum, ibu cari nafkah, ibu nyusuan budak. Insan disebut apa, Bu? Merujuk kepada aktivitas. Yang keempat, manusia disebutkan dalam Al-Quran sebagai Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali di dalam Al-Quranul Karim berdasarkan keturunan. Ya Bani Adam, ada yang bilang? Ada. Lalu yang terakhir, manusia di dalam Al-Quran disebutkan Nas. Disebutkan 241 kali di dalam Al-Quranul Karim. Nas itu sifat komunal, mencakup dari basyar, dari ins, dari insan, dan dari bani Adam. Makanya kata Allah di Quran surat kedua ayat 168, ya ayyuhan nas, berarti merujuk kepada manusia yang bersifat basyar, ins, insan, dan bani. Berarti KB jelema. Tenu pege, tenu mancung, tenu dekok, tenu pitak, tenu nonong, tenu pendek, tenu jangkung, tenu letik, tenu badan, komunal, general. Paham, Bu? Ya Yohanes berarti merujuk kepada semuanya, ya, bukan ya basyar, ya ins, ya insan, ya bani Adam, bukan, tapi ya ayyuhannas. Berarti ayat itu general. Bu, hati-hati di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam ilmu tafsir yang saya dapatkan di Madinah, bahwasanya Al-Quran itu mempunyai ilmu namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu ada satu pemahaman namanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dijadikan salah satu pedoman untuk memahami ayat Al-Quran itu berdasarkan lafaz, bukan berdasarkan sebab akibat Al-Quran itu turun. Karena kenapa? Tidak semua surah ataupun ayat di dalam Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Paham? Makanya ketika ada satu kalimat, ada satu ayat, meskipun asbabun nuzulnya ditujukan merujuk kepada satu kejadian, kepada satu objek, ataupun kepada satu subjek, namun jika lafaznya, sifatnya umum, maka ayat itu ditujukan kepada kita. Oleh karena itu, Al-Quran sifatnya rahmatan lil alamin. Hudalil mutakin, hudalil nas. Hari orang geus mana mah bodong wae atuh. Kumaha ieu? Da saumur hidup tahu sia jamaah anu paling ngacak di dieu. Sigana ilmuna Ustaz Yusman ge unu narap ieu mah. Hudalil Al-Quran itu sifatnya rahmatan lil alamin. Karena berdasarkan lafaz, betul. Al-ibratu bi ummil lafzi la bi khususis sabab, bukan berdasarkan asbabun nuzul. Karena tidak semua ayat Al-Quran ataupun surah-surah di dalam Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Makanya dilihat lafaznya. Kalau asbabun nuzulnya ditujukan kepada satu objek atau satu subjek, namun lafaznya menyerukan perintahnya untuk semua umat manusia, berarti ayat itu sifatnya general. Makanya Al-Quran rahmatan lil alamin, hudal lin nas. Hudal itu takin. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, kalau kalian ingin jadi pribadi yang soleh, makanlah dari makanan yang halal dan baik.
Thayyib itu artinya baik. Soleh itu artinya baik juga. Kenapa thayyib? Kenapa dari makanan yang halal? Karena kalau kita mencari harta dari harta yang halal, dibelikan makanan yang baik, maka Allah jamin jasmani kita akan baik, akan thayyib. Jadi thayyib itu artinya baik. Jadi kalau ibu ditanya sama teman-teman, Ece, Bebek, Mama, gimana kabar sayang hari ini? Alhamdulillah, anak thayyib. Jadi thayyib itu baik, namun merujuk kepada jasma. Kalau jasmaninya ingin thayyib, ingin baik, makanya makan yang halal dan baik. Makanya ketika makanan kita berasal dari harta yang halal, makanannya halal dan baik, ya, makanya Allah akan berikan jasmani yang baik, yaitu jasmani yang thayyib. Tapi ada juga thayyib yang tidak baik, ada tidak? Ayah bang thayyib. Bisa memang berwiwar. Ya Bu ya, jadi makanan yang baik. Apakah semua makanan yang halal itu baik? Tidak. Bu, semua makanan yang halal baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak. Tidak semua makanan yang halal itu baik untuk kita. Contoh, ibu yang pakai niqab nih, gering diabetes, mau bilang contoh. Tapi begina es krim, permen jam permen, baik tidak? Tidak. Ini udah payun. Sakit makronis lambung, begina bakso mulada, rujak mulada, begina Coca-Cola, baik tidak untuk lambung? Tidak. Makanya makanan yang halal itu tidak semuanya baik. Tapi kata Allah, syakingnya pangeran ka urang, ya Yohanes, hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan maksudnya baik untuk tubuh. Karena kalau kita sekali lagi tanamkan, kita cari harta yang halal, diberikan makanan yang halal, lalu diberikan makanan yang baik kepada tubuh kita, maka Allah jamin jasmani kita akan baik, akan thayyib. Satu. Yang kedua, kata Allah, kalau jasmani kalian thayyib, kalau jasmani kalian baik, maka aku jamin akan aku berikan sifat yang khair. Khair itu artinya baik juga, namun merujuk kepada sifat. Naon dalilna kang mega Quran surat katilu ayat 110. Ali Imran. Apa kata Allah? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kata Allah, kuntum khayra ummatin, kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik ini merujuk kepada sifat dari jasmani yang thayyib. Dari jasmani yang thayyib, Allah akan keluarkan sifat yang khair, sifat yang baik. Jadi khair itu artinya juga masih baik, namun merujuknya kepada sifat. Kalau thayyib kepada jasmani. Paham sampai sini, Bu? Sifatnya adalah khair. Contohnya sabar, contohnya adalah jujur, ya. Lalu bagaimana? Sekarang pertanyaan Kang Mega satu, ibu sabar nggak di rumah? Sabar tidak batas? Sabar tidak batas? Bu, ibu kalau punya sifat khair, kalau punya sifat yang baik, contohnya sabar nih,
ibu implementasikan menjadi sikap. Jangan hanya sifat, namun menjadi sikap. Contoh, salaki di imah gogorokan, nani, tati, ina, euis, cucu, mana kopi orang, cek salaki. Kalau ibu tidak punya sifat khair, apa yang terjadi? Naon kumis, ternyata kokot aing ngan dua, iya budak ceurik wae tadi. Leres bu? Kalau tidak punya sifat khair, makanya implementasikan menjadi sikap. Contoh, nani, cucu, tati, iis, elis, mana kopi urang? Astagfirullahaladzim, kunaon di salah kita? Sholatullah Rasulillah. Dari kemarahannya itu ibu tanamkan sifatnya baik. Lalu ibu implementasikan kata Ustaz Yusman tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Pahami? Wal kaziminal ghaidha. Orang yang menahan marah akan Allah sediakan satu pintu khusus di surga, yaitu pintu dari wal kaziminal ghaidha, yang menahan marahnya lalu diimplementasikan menjadi sikap. Jadi ketika suami marah-marah, ibu sholawatan. Salatullah, salamullah. Mana baju kurang atuh aja? Salatullah, salamullah. Ayani lagi hutang, tok. Ulah lumpat. Hutang mah wajib diberesan. Buka pantok, tak. Salatullah, salamullah. Paling menagih hutang balik. Ditanya ku bosna, nah mana aja demi siapa kurang kieu. Itu caranya. Datang babaturan ciki diajak ngomongkeun batur, ecek nyawa teh si eta kunaon sholatullah. Jadi sifat yang khair diimplementasikan menjadi sikap, namanya ma'ruf. Jadi yang ketiga yang pertama jasmaninya thayyib. Kalau jasmani thayyib akan memunculkan sifat yang baik, yang khair. Nah, sifat yang khair ini diimplementasikan menjadi namanya ma'ruf. Apa dalilnya? Tadi dilanjutkan Quran surat ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah umat terbaik dari sifatnya. Ukhrijat linnas. Lalu ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Kalau saya ngajak Ustaz Yusman mengajak yang baik, Ustaz, kita ajak ibu-ibu ngaji ya, itu sifat atau sikap? Sikap. Ustaz, kita ajak ibu-ibu ngaji yuk, itu namanya sikap. Bu, jangan bergibah yuk, itu namanya sikap. Bu, kita sabar yuk, namanya sikap. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi sikapnya ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Baik juga, yang mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan menolak ketika diajak berbuat yang buruk. Wa tu'minuna billah, dan mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ya benar Pak? Sekali lagi, jari jasmani yang thayyib akan dimunculkan sifat yang khair. Dari sifat yang khair naikkan menjadi sikap, namanya ma'ruf. Ya seperti tadi ya Bu ya. Jadi suami marah, sholatullah, salamullah, ibu sabar ya. Ibu sakit, diuji sama Allah ya Bu ya. Kalau kata Ustaz Yusman, kalau batang otaknya sehat, dipenuhi oleh zikrullah, ketika diuji sakit, apa yang akan ibu baca? Pasti istighfar. Lain kieu aduh penyakit teh. So, aya nu moral kan? Ya pasti. Karena dia tidak mempunyai sifat yang khair dan sikap yang ma'ruf. 3. Nah, dari sikap ini, dari sikap yang ma'ruf, sikapnya baik, dilakukan karena Allah.
Dilakukan karena semata-mata hanya karena Allah bersikap baik itu. Contoh, misalkan ibu kerja di kantor, misalkan di kantor ada yang nawarin korupsi, ngasih surat, dia tawis lumayan kanggo meuli anting, kanggo umroh, tapi ibu tolak. Jariku jari tahiyat, bukan jari maksiat. Ya, Bu ya. Jadi sikapnya yang ma'ruf itu dilakukan karena Allah, semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Betul? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Quran surat Qaf ayat 18. Kenapa? Manusia itu di kanan dan di kiri ada yang mengawasinya. Mengawasi apa? Perbuatan dan lisannya, yaitu malaikat raqib dan atid. Dilakukan karena Allah, takut kepada Allah. Paham Bu? Paham? Jadi sikap yang ma'ruf itu dilakukan semata-mata karena Allah, takut kepada Allah dan merasa dia diawasi oleh Allah. Makanya muncul satu derajat lagi yang lebih tinggi daripada ma'ruf. Apa itu? Jiwa yang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Dijadikan aktivitasnya, sikapnya semata-mata hanyalah ibadah karena Allah. Karena meskipun kita tidak mampu, tidak dapat melihat Allah, namun kita yakin karena jiwa kita ihsan bahwasanya Allah itu ada lebih dekat dari urat nadi kita, urat leher kita, dan Allah mengawasi kita. Kalau pribadi mukmin, muslim yang mempunyai jiwa yang ihsan, mustahil dia akan berbuat maksiat. Mustahil. Karena kenapa? Merasa diawasi. Kalau orang sudah merasa diawasi oleh Allah, ketika dia pegang handphone, gak mungkin handphone yang dipakai ngeliatin aneh-aneh. Ketika ada temennya ngajak ngomongin batur, gak mungkin dia mau meladeni. Karena kenapa? Merasa raqibun atid. Kalau orang jiwanya sudah ihsan, dia akan malas untuk diajak berbuat maksiat. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Quran surat ke-13 ayat 22, yaitu orang-orang yang menolak apabila diajak berbuat maksiat. Kenapa? Jiwanya ihsan. Perhatikan. Pertama tadi apa Bu? Khair. Kedua? Khair. Ketiga? 4. Kalau tayyib bergabung dengan khair, digabungkan dengan khair, jasmani yang sehat digabungkan dengan sifat yang baik, jasmani yang baik bergabung dengan sifat yang baik, bergabung lagi dengan sikap yang baik ma'ruf, bergabung lagi dengan jiwa yang ihsan, maka akan muncul soleh. Jangan katakan kalau kalian adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, apabila tidak ada kriteria 4 tersebut. Rek diwarah beak ayeuna. Kerudungmu, hijabmu, mohon maaf, niqabmu belum tentu mencerminkan kalau kalian adalah pribadi-pribadi yang soleh-soleha, dan surga pun belum tentu jadi jaminannya, belum tentu. Karena kenapa? Hisab pun masih menegangkan. Kunaon ayatin opat eta. Kang Mega, abdi mah sehat, alhamdulillah.
sehat alhamdulillah, muhun. Suami juga dari harta yang halal alhamdulillah. Tapi hanya masih sok ngomongkeun batur. Ada tidak sifat khair, sikap ma'ruf? Tidak ada. Kang Mega, abi mah gaduh sifat sabar muhun, tapi ngalawan wae ka salaki. Tah, sehingga tadi cik Ustaz Yusman gogorowokan popolotot ka salaki. Aya nu kitu di dieu. Aya nu kitu di dieu. Ayo popolotot ka salaki cingkang Mega rek nanya ayeuna. Ibu ka dieu widi teu ka salaki. Aya henteu tah. Nyangkeun we aya geus da aya mah da tos maot, inu aya keneh. Sok anu salaki geus maot mah teu nanaon rek kawin deui oge. Kecuali lamun hayang panggih deui di akhirat kana ieu tong kawin deui. Bu, ada yang tidak izin ke suami ke sini. Perhatikan, Kang Mega, aku ingin menjadi pribadi yang soleh, ingin menjadi pribadi yang soleha. 1, jasmanimu harus thayyib. 2, sifatmu harus khair. 3, sikapmu harus ma'ruf. 4, jiwamu harus ihsan. Bu, itu soleh. Lalu bagaimana amalan soleh yang akan Allah terima? Pertama, jelas dari orang yang soleh, dari orang yang baik. Kenapa? Pertama, doa yang akan diterima atau amalan yang akan Allah terima menjadi amalan soleh, pertama harus dari orang yang soleh. Karena kenapa? Orang yang soleh tiada lain adalah orang yang mentauhidkan Allah. Syarat pertama agar amalan kita diterima, orang itu tauhid kepada Allah. Kalau doa ada yang pasti diterima juga sama Allah meskipun dia bukan orang saleh. Cek saha Kang Mega, geuningan Allah boga Asmaul Husna Ar-Rahman. Ar-Rahman Maha Pengasih. Yo ibu majelis taklim yo. Ar-Rahman mah pengayang pengasih. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih, namun sifatnya tidak terputus. Kenapa tidak terputus? Karena Ar-Rahman Maha Pengasih. Ada tidak orang yang tidak soleh, bahkan orang yang kafir pun sekalian Allah ijabah doanya. Ada tidak? Banyak. Makanya jangan aneh ibu-ibu kalau lihat orang yang kafir kaya-kaya, mobilnya paling anyar, Fortuner, imahna naon bu? Imah mah lain Pajero. Imah naon? Imah? Oh bener, imah Pajero, padedet di jero. Bener. Masuk. Bu, mobil Pajero, imah Pajero, padedet di jero. Imah mewah, mepet di sawah. Ada tidak yang Allah berikan kepada orang non-muslim? Banyak, karena sifat Allah yang Ar-Rahman tidak terputus. Namun kalau Ar-Rahim itu terputus eksklusif hanya untuk orang-orang mukmin anu kumaha yang soleh, balik ke ilmu, amalan agar diterima oleh Allah. Syarat yang pertama kita adalah harus orang yang soleh. Kenapa? Karena dari orang yang soleh itu akan menurunkan syarat-syarat agar amalnya Allah terima. Orang soleh mah geus pasti hiji syarat amalan diterima, dia akan selalu mentauhidkan Allah. Betul? Mentauhidkan Allah, menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Quran surat 65 ayat kedua, ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Perhatikan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Mana beuki beurang beuki ngaco. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing saha anu taqwa ka kami insyaallah Allah ku kami bakal dibukakeun jalan kaluarna, dan kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak terduga-duga. Tong seuri icih damkeun. Tapi ditunduk. Ayo boga sawan pas teh. Urang belongkeun gayana ka bahamna ngecicing. Ku jadi poho deui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Perhatikan kalimatnya. Wa may yatawakkal sing saha anu tawakal menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Tauhid dia ke Allah. Bertauhid cuma Allah penolongnya. Hanya Allah segala-galanya. Semuanya Allah yang berikan, semuanya Allah yang ciptakan, dan semuanya pun akan kembali ke Allah. Tauhid ke Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sing saha anu tawakal ke Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Allah akan cukupkan kebutuhannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Maha menentukan. Sesungguhnya Allah Maha apa Bu? Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Maha menentukan, Maha menyelesaikan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah aya satpam euy. Simpang mawakan si ibu deui hiji. Si hiji. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Maha menentukan atas terjadi segala sesuatu. Jadi yang pertama kali kaidahnya orang yang akan Allah terima amalan solehnya adalah orang yang soleh. Karena kenapa? Orang yang soleh itu mempunyai kriteria-kriteria agar amal baiknya Allah terima. Paham Bu? Ya, paham Bu? Yang pertama adalah orang yang mentauhidkan Allah. Paham Bu? Alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana kriteria agar amalan solehmu, agar amalan baikmu menjadi hasanah, diterima, diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Namun niatnya harus sejalan dengan apa? Dengan hukum, dengan kaidah fikih. Nah ini yang kalau mereka malas tadi dibahas. Cuman karena Teh Elis bukannya itu ya saya bahas. Cuman sekali lagi ikhtilaf itu adalah wajar. Perbedaan adalah wajar. Jadikan perbedaan untuk menguatkan persaudaraan, bukan untuk saling mencela. Paham Bu? Kalau sudah oke akan saya lanjutkan. Kalau belum oke saya tutup demi Allah. Sudah oke? Yang kedua adalah orang yang ikhlas karena Allah, mengerjakan amal baiknya itu karena Allah, wajhi rabbihim.
Walladzina sabaru tigo awajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang bersabar untuk mengharapkan keridhaan wajah Allah. Wajah Allah itu ada keridhaan dari Allah. Jadi amal soleh itu haruslah mengharapkan ridhonya Allah. Berarti harus orangnya ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Namun ini harus kita garis bawahi. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya berasal dari niat. Amal perbuatan itu segala sesuatunya dari niat. Namun Kang Mega punya kaidah fikih yang lain. Yang pertama iya, innamal a'malu binniyat, betul. Namun harus satu frekuensi, harus satu jalan berbanding lurus dengan fikihnya. Seperti apa Kang Mega? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala wa amin rawati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bu, sekarang gini. Kenapa innamal a'malu binniyat? Ibu berangkat ke Mekah. Naik haji. Ya. Berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, ibu tawaf. Tahu tawaf, Bu? Tahu tawaf, Bu? Apa? Mengelilingi. Innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah. Sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, depan Ka'bah. Oke, depan Ka'bah ya Bu ya. Oke, depan Ka'bah. Buka Instagram. Buka Instagram Ka'bah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Terus labaik Allahumma Ciro. Kira-kira gimana Bu? Akan jadi amal soleh tidak? Betul. Bahkan ini ibadah akhir zaman. Tong boron sodako nu arek sholat oke sujud tepikeun ka di selfie. Ibu berangkat ke Mekah, lalu ibu bertawaf di live IG. Baik, tapi ninggalinnya kan handphone. Baik, Allahumma baik. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mantes tuh. Satu. Berarti harus sesuai dengan kaidah fikih. Yang kedua, ibu ngagoreng bala-bala. Bala-bala meuli Indo langsung ditinyu Indomina. Sudah bala-balanya hangat, Indominya udah jadi. Ibu nyokot sendok jeung garpu. Jangan dia pangmotokeun mah. Dipotona dia lain mangkokna tapi kena hual. Jadi iset dia garpu. Nyieun caption fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mantes teu? Ada keluargamu yang sedang lapar. Ada saudara-saudaramu yang di Cianjur, Candi Tulungan. Ada saudara-saudaramu yang perutnya lapar, bahkan sekolah pun tidak mampu. Lalu engkau di Instagram, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mantes tuh? Sesuai innamal a'malu binniyat dengan fikihnya? Tidak. Yang kedua, itu ya. Yang ketiga, ibu buka salaki, meuli Nmax anyar. Make kaos sangsan, mawa salah, keur nyuci motor. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Caption lagi mandiin si Jagur. Namun ada saudara-saudaramu yang di stopan dia tidak punya kaki. Dia ngesot hanya minta gini, engkau belum tolong. Pantas tidak? Apakah itu akan diterima oleh Allah? Tidak. Sekalipun itu adalah terlihat secara zahirnya adalah ibadah dan amal soleh, akankah menjadi amalan soleh yang hasanah? Tidak.
Tah, eta kaidah fikih. Kalau kita berbeda, mohon maaf. Kang Mega anggar we da innamal a'malu binniyat. Anggar we Kang Mega da kumaha niatna amal mah. Oke, itu kaidah fikih. Berbeda, tapi jangan jadi bertempur dengan saya, Bu. Faham, Bu? Rek nurut syukur teu naon. Arek bedegong teu naon. Opa, contoh, ibu berangkat ke majelis taklim amalan soleh. Bagaimana agar amalan soleh yang diterima oleh Allah? Sampaikan kembali risalahnya Kang Mega. Tulis lagi, tulis di IG. Lain hayang Shopee. Alhamdulillah sama Ustaz Mega. Fabi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Satu mantas breho. So, da Kang Mega mah beda ningali ibu-ibu ayeuna lamun balik di majelis taklim. Ningali di Instagram lain merisalahkan kembali naon pelajaran Ustaz Yusman, lain ngararumpul tadi tukang dagang. Alhamdulillah ketemu lagi sama Besti, namun dah harapan mimbar fabi ayyi ala rabbikum tukadziban bari jeung suku dikieukeun. Nah sukuna kudu kieu. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Lamun mana jadi pamajikan orang geus dicerek dina urang. Berarti Kang Mega bener, kerudungmu belum mencerminkan kau ahli surga. So, lamun Kang Mega jadi presiden, diganti duit 100.000 pakai duit si ibu. Judulnya lain pahlawan nasional, istri durhaka. Berarti yang kedua, agar amalan soleh itu Allah terima, agar hasanah adalah harus niat karena Allah, namun di dalam prakteknya harus istiqomah betul-betul karena Allah. Karena kenapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jelema arek salat pagi digoda keneh, Bu. Tomboro jelema arek salat, jelema nu keur salat pagi digoda keneh. Niatnya karena Allah ingin menjadi amalan soleh. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim sahun. Itu ngejawab dari si Muslim. Bu, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang mukmin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh, eta. Tomboro jami anu bade netepan, jami anu netepan oke. Niatnya beramal soleh, tapi dalam prakteknya Allahu Akbar. Aduh, duit geus bear. Allahu Akbar, budak candi susuan. Sallallahu liman hamidah. Nganjuk atuh ka warung. Allahu Akbar, si Lesti jeung si Bilar kunaon? Allahu Akbar, dan geus rujuk. Allahu Akbar, alah amun kacang tutung. Allahu Akbar, ari ieu rakaat ka sabaraha? Bakal diterima moal ku Allah. Moal edoh. Makanya tidak cukup dengan innamal a'malu binniyat, tapi kita harus istiqomah di dalam niatnya sehingga itu berhubungan dengan hukum fikihnya. Cing, ayeuna ditaros tukang Mega masalah fikih. Masalah fikih itu ikhtilaf, ada ruang untuk khilafiyah. Setuju nggak sama Kang Mega, Bu? Setuju nggak, Bu? Gitu. Karena dikasih judulnya ini, ya otomatis saya harus bahas fikih. Meskipun fikih adalah ranah yang saya tidak pernah ingin membahas. Saya belajar fikih, ya lama, sangat lama. Belajar tafsir Quran, otomatis belajar hadis.
Belajar tafsir Quran otomatis belajar hadis. Karena kenapa? Di dalam tafsir Al-Quran itu banyak hadisnya Nabi. Kenapa kayak gitu? Karena kan yang namanya tafsir mah buah pemikiran dari akal manusia. Akal bertemu dengan Al-Quran ketemu menjadi tafsir. Tapi kalau hadis takrir Rasulullah. Cari yang sahih, minimal cari yang derajatnya hasan. Ketika di dalam tafsir, karena kenapa Bu? Punten. Ini sekarang lagi fenomena atau paradigma. Banyak sekali pengajian-pengajian yang katanya hanya membahas tentang tafsir Al-Quran, namun hadis tidak dibawa. Gimana hukumnya Kang Mega? Silahkan, boleh, nggak apa-apa. Namun lebih baik sang alim itu faham akan hadis. Karena kenapa? Apalagi ketika kita menafsirkan sebuah ayat yang berasal dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pasti di dalamnya ada hadis. Hadisnya yang merujuk kepada lafaz yang Allah kalamkan. Aqimus shalah, misalkan kata Allah, wa atuz zakat. Nanti ada hadisnya. Apa hadisnya? Man hafazo ala shalawati khamsi. Banyak. Jadi lebih baik sang mu'alim itu memang mengerti hadis agar tafsirnya nggak keteter, ya. Karena lafaznya itu akan berbeda. Pengertian lafaz akan sama karena bahasa Arab illa, kecuali, ini, inna, sesungguhnya artinya pasti sama. Namun ketika digabungkan menjadi satu kalimat, di situ orang akan berbeda pemahaman karena yang namanya tafsir Al-Quran itu buah pemikiran dari akal. Paham ya? Paham itu mengisi intermezzo. Dua adalah innamal a'malu binniyat. Yang pertama tadi apa Bu? Agar amalan soleh itu diterima? Orang yang soleh itu sudah pasti memiliki syariat agar amalannya diterima. Yaitu pertama mentauhidkan Allah, yang kedua ikhlas karena Allah. Lalu yang ketiga, namun ikhlas karena Allah harus sesuai ya Bu sama kaidah fikihnya. Lalu yang ketiga, ini masih ilmu fikih juga. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astaghfirullah wa amin rahmati ya Allah. Bu, yang ketiga, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, amalan soleh yang akan diterima oleh Allah adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha lamun teu Kang Mega, ini yang menjadi ruang ikhtilaf. Ini yang menjadi khilafiyah. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah itu warisannya ditinggalkan dua perkara, kitabullah wa sunnatan rasulih, meninggalkan ilmu akhirat. Jadi amalan yang soleh itu yang bakal menjadi hasanah, yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga adalah amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, contohnya seperti tadi. Allahu Akbar. Ada dalilnya di sini Bu? Nah, di sini ada. Tapi hanya satu. Ketika kita beres takbir, tungkupkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu cuma satu dalilnya. Jadi lamun kieu Allahu Akbar. Eta heuh dalilna. Sarua jeung sujud. Ini ada Bu? Ada. Lutut dulu ada? Ada. Tangan dulu ada? Tarang letih heula aya Bu. Ya, itu saja intinya. Ini yang menjadi ikhtilaf atau khilafiyah. Kang, bagaimana dengan sholawatan? Kang, bagaimana dengan yasinan? Pasti kita naranya kita. Anu sok yasinan cum erat lah. Yes. Anu sok sholawatan cum. Anu sok muludan cum. Kang Mega eta mah teu dicontohkeun ku Rasulullah atau anu ngaranna Rasulullah mah teu jiga kitu gitu. Bu, pertama tentang mulut. Ini fikih saya. Ibu mau ngepanggil saya lagi juga kesini gak apa-apa, tapi saya harus ceritakan biar kalian tidak berantem, biar kalian tidak saling iya bid'ah itu bid'ah, ini bid'ah itu bid'ah.
Paham Bu? Ada Al-Quran? Ada Al-Quran? Ada yang bawa Quran? Gak apa-apa, sini saya pegang aja. Saya pegang aja. Noleh surat hutangnya. Bid'ah secara hematologi itu adalah sesuatu yang baru. Saya tanyakan, ini sesuatu yang baru? Kata siapa? Bukan. Kalau dulu Al-Quran ini ada alif jabar A, alif JRI, ada nggak? Hurufnya gundul. Lalu siapa yang menulisnya ini? Ada kasrah, ada fathah, ada dhammah. Siapa yang tulis? Saha? Kerjaman saha? Utsman bin Affan. Jasa beliau besar nggak terhadap kita bisa baca ini? Besar nggak? Lalu kita doakan, Allah ya Rabb, semoga Sayyidina Utsman kau limpahkan surga dan kemuliaan. Boleh tidak? La yashkurunna Allah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah apabila dia melupakan jasa-jasa orang yang pernah berjasa terhadapnya. Rasulullah lahir, syariat kita siapa? Syariat kita siapa? Hakikat kita siapa? Syariat kita siapa? Rasulullah. Ibu bisa tahu gerakan sholat dari siapa? Dari Rasulullah. Masa kita tidak menghormati Nabi? Allah sholat tidak? Aduh, iya ilmu fikih Allah. Allah sholat tidak? Tidak. Allah zakat? Allah ngaji? Allah zakat? Allah ngaji? Allah sholat tidak? Tapi satu yang Allah lakukan dan itu ada di dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sholawat, masa kita enggak? Satu dalil sholawat. Boleh tidak bersolawat? Boleh. Cukup. Muludan. Abu Jahal yang penjahatnya Islam, Abu Lahab, Abu Jahal itu musuhnya Nabi. Ketika Rasulullah lahir, beliau senang tidak? Meskipun akhirnya jadi musuh. Senang piraku orang umat na menang syafaat ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Sing saha jalmi anu sholawat ka Nabi, hadisnya sahih. Hati-hati. Sing saha jalmi mukmin anu sholawat ka Nabi, sekali sholawat Allah akan kembalikan ruhnya Nabi untuk Nabi menjawab sholawat kita. Allahu Akbar. Sahih. Lihat di Riyadhus Shalihin babnya bab sholawat kepada Rasulullah, nomor hadisnya 1407. Namun orang ke sholawat ke Rasulullah sombong tuh orang tuh. Sombong. Kalla idza dukatil ardu dakan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Ketika Allah hancurkan dunia ini dengan guncangan yang sangat hebat, lalu Allah datang beserta malaikat bersaf-safnya, dan ketika itu Jahannam diperlihatkan, siapa yang paling depan memimpin kita? Rasulullah. Siapa yang mintain ampun buat kita? Setiap ada umatnya yang masuk, setiap ada umatnya yang dijadikan ahli neraka, Rasulullah bersujud, ya Allah, kuberikan syafaatku, kuberikan syafaatku. Lalu kita siapa tidak bersolawat kepada Nabi? Apakah kalian tahu betapa baginda berjuang demi kita semuanya? Sampai kita bisa baca Al-Quran, sampai kita bisa berhasanah, sampai kita bisa bermuamalah, sampai kita bisa sholat hingga kita dimakamkan, dikafani. Siapa yang mengajarkan kalau bukan Nabi? Jadi kalau ada yang bilang sholatan itu bid'ah, Allahu Akbar, keterlaluan. Maaf, ini fitih. Satu. Lalu bagaimana dengan Yasinah? Hilangkan annya. Yasin itu diabadikan
dengan mulia di dalam Al-Quran, menjadi judul surah. Ibu tahu arti Yasin itu apa? Tahu tidak? Ibu nanti baca lagi kitab-kitab. Yasin itu adalah nama baginda Nabi. Terus kalaupun dipakai annya, Yasinan, di dalam satu perkumpulan, satu majelis, di situ ada baca Al-Quran, ada tilawah Al-Quran, apa hukumnya? Wajib. Satu. Yang kedua, ada silaturahim tidak di situ? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqrid dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyashir rahimah. Sing sajalmi-jalmi anu iman dan takut kepada Allah, kepada akhir-akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Dan barang siapa orang-orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjalin silaturahminya. Dan kata Nabi, ada hak dan kewajiban orang mukmin, yang salah satunya adalah ketika ada orang yang meninggal, dia datang dan mendoakan. Kang Mega dan mau tepi doakan mayit mencek syahadat. Ma min mayyit fil qabri, mayit itu bagaikan orang yang tenggelam. Ketika ada orang yang tenggelam, dia mayit itu menunggu kiriman doa dari siapa? Au abi, au ummi, au bani, au shadiqin. Menunggu doanya dari ayah, dari ibu, dari anak-anak dan orang-orang yang shadiq. Ketika doa itu diberikan kepadanya, maka akan lapanglah kuburnya. Akan lapang kuburnya. Apa yang harus diberikan? Wa astaghfiruka, kita beristighfar kepadanya dan kita bersedekah atas namanya. Jadi kalau ada orang yang melarang kita ziarah kubur, berdoa itu tidak akan sampai. Kenapa ada dalil idza ma tabnu adam in qata amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, ketika anak Adam meninggal terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kedua, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, berarti tetap doa anak sampai Bu. Itu fikih saya. Jadi kembali pelajaran 3 amalan yang akan diterima oleh Allah. Amalan soleh yang pertama, orang itu harus soleh. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada pertanyaan Cina? Ya, silakan. Pak Ustadz, upami misalnya seperti tadi Pak Ustadz dirinya selfie. Abi oge sok misalnya upami Pak Ustadz atau nanti Ustadz MP, upami itu sok dipoto. Nah sekarang tadi dilebatkan kan sepatu, soalnya itu sok diciekan. Alhamdulillah di Masjid Al-Nur, ketepang sareng Ustadz MP, misalnya nanti Ustadz Mega, mau upami itu eta. Saena upami tos dipoto sareng Ustadz, tulisanana risalah yang dibawakan. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Ustadz FI, beliau menyampaikan ilmu bla 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 bla. Jadi agar jadi ilmu yang bermanfaat. Aw ilmi yuntafa'u bi. Alhamdulillah aya Pak awasan di PLN sareng Ustadz Yusman. Sareng Ustadz Yusman, dipoto sareng Ustadz Yusman. Tadi Ustadz Yusman menerangkan bahwa batang otak bla 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 bla, bahwa bla 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 gitu. Supaya jadi amal jariah untuk ibu, ada jadi amal jariah untuk Ustadz Yusman. Ya, jadi tongkil Fabi'ayyi tukar tidak sate Fabi'ayyi jangan itu ya. Wallahu a'lam. Ada teman saya berhaji, kemudian depan Ka'bah, beliau itu video call. Sebut menampung saya di depan Ka'bah, kalau mau berdoa gitu, sok berdoa. Jadi dia video call dan dia minta saya untuk berdoa karena beliau ada di depan Ka'bah. Kalau seperti itu. Ya. Kalau kita berangkat ke Makkah, salah satu doa yang mustajab adalah ketika di tanah suci. Orang-orang berebut pengen ke Makkah, ada yang belum sempat ke Makkah, ingin doakan, kita video call mereka. Lalu silakan berdoa, silakan berdoa. Atau kita mendoakan mereka, boleh tidak hukumnya? Boleh, ya, tidak akan dipakai aneh-aneh gitu.
Gini Bu, tadi Ustaz Yusman bilang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak di jalan sempit ataupun di jalan yang lapang. Namun di Quran surat ke-13 ayat 22 dikatakan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa 'alaniyah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi infak sedekah itu boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kenapa? Sembunyi-sembunyi ada peribahasa, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri hendaklah tidak tahu. Tapi kalau yang terang-terangan itu sifatnya mengajak. Makanya innamal a'malu binniyati, kita harus pancen. Ya Bu ya? Kalau kita istilahnya betul-betul ingin bersedekah tapi ingin mengajak orang, nggak apa-apa. Kita foto di Instagram, misalkan kita lagi ngasih anak yatim piatu dengan niatnya untuk mengajak, tapi tolong untuk kaidah fikihnya, tolong tulis di situ captionnya pun yang mengajak. Bagi sahabat yang belum berdonasi, ini kebetulan Kang Mega lagi lapar, misalkan, ayo orang infak sedekah buat Kang Mega, misalkan, lain kia lain, fabi ayi ala, ya biku tukar ziba, ya, jangan ya, nah, alhamdulillah boleh ya, terakhir. Silakan Teh. Bu, ketika kita beramal soleh, niatnya ikhlas karena Allah, tapi suka ada embel-embel ingin mendapatkan pahala, gitu ya Bu ya? Ada satu riwayat, cantik ini riwayatnya, ini cantik banget. Ada orang kerjaannya ibadah terus kepada Allah, tiap hari siang, malam, pagi, sampai ke paginya lagi ibadah terus sama Allah. Lalu kata Allah, wafatkan dia, wafat. Ketika wafat, masukkan ke surga. Tapi sebelum masuk ke surga dipanggil sama Allah, hai fulan bin fulan, tahukah engkau kenapa engkau masuk surga? Karena ibadahku ya Allah. Karena ibadahku kepadamu ya Allah. Ya, ibadahku kepadamu ya Allah. Ditanya sekali lagi sama Allah, fulan bin fulan, tahu nggak apa yang menyebabkan dirimu masuk ke surga? Karena ibadahku ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ditanya sekali lagi, hai fulan bin fulan, apakah yang menyebabkan engkau masuk surga? Pertanyaan ketiga, karena ibadahku ya Allah, karena aku soleh, aku ibadah kepadamu. Kata Allah, Jibril masukkan dia ke neraka. Dimasukin ke neraka, bukan jadi ahli surga. Kenapa? Kata Allah, dia bisa masuk surga karena rahmatku. Jadi kalau yang namanya ikhlas, cari keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu adalah rahmat. Kalau Allah sudah ridho, pasti pahalanya dapat, pasti surganya dapat. Kita jangan berembel-embel ingin ini, tapi gini aja dulu. Ya Allah, semoga ini dirahmati olehmu. Tapi kalau punya, mudah-mudahan jadi amalan saleh ya Allah yang akan menolongku kelak. Kita boleh tidak punya permintaan kepada Allah? Boleh. Tapi lebih baik pengen rahmatnya Allah, setelah itu pinta apa saja. Makanya kenapa ibu-ibu setelah sholat jangan dulu minta apa-apa. Gusti abi nyuhunkeun rezeki, bari ceurik leho ngambai. Yang paling pertama satu aja, ketika kita beres sholat, doanya apa Kang Mega? Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tammim taksyirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Minta dulu agar sholat kita diterima. Setelah sholat kita diterima, minta apa saja sama Allah. Silakan. Alhamdulillah barakallahu li wa lakum. Kita berdoa ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina
في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا أذهب البعث اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت الشفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعله لنا صلافا وفرطا وزخرا واجرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bilkhususan untuk jemaah Masjid MT Nazwa, bilkhususan untuk Ustadz Usman Yunara, semoga Allah selalu memuliakan beliau, menyehatkan beliau. Bilkhususan untuk Tealis dan komunitas MT-nya Azmi Community Tekwani dengan MT Nazwanya, semoga Allah selalu merahmati, berkah hidupnya, umurnya panjang, menjadi orang-orang yang saleh salehah dan menjadi ahli surga. Bibarakatil tilawatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.